kepada Al-Ustadzah Umi Kholisoh atas sambutannya. Wal kalimatu tsaniyah yuqaddimuha fadilatul ustadzil mukarram Kiai Haji Ahmad Taufik Ramadhani SPDI MPD ila fadilati falyatafaddal mashkura. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Taufik SPD MPD sekaligus pembacaan SK kelulusan MTS, MA, dan tahfidz serta siswa berprestasi. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ni'matil iman wal islam wa amarna bi fi'lil ihsan. Wassalatu wassalamu ala rasulil kiram sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Puji syukur bagilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman Islam dan sehingga kita bisa berkumpul di pondok pesantren Al-Faqihiyah dan mengikuti kegiatan kelulusan atau tasyakur binikmah wisudawan MTS MA Al-Faqihiyah. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti langkah beliau sampai hari kiamat. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Faqihiyah Ibu Hajah Kholisoh SAG. Yang saya hormati para dewan guru yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Alhamdulillah pada hadir Bapak Ibu guru semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali santri kelas 12, kelas 9 dan para santri yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dengan kita berkumpulnya di tempat ini membawakan keberkahan buat kita semua dan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena kita sudah bisa mengantarkan putra-putri Bapak Ibu semuanya untuk melaksanakan yaitu ajaran agama Islam, mempelajari Al-Quran dan hadis dan kajian-kajian keislaman yang lainnya, yaitu salah satunya di Pondok Pesantren Al-Faqihiyah. Dan sehingga mudah-mudahan semua Bapak Ibu semuanya yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Izinkan di sini saya ada beberapa kalimat untuk kepada semua santri. Khairun nas anfa'uhum linnas.
sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lain. Ketika kalian belajar di pondok pesantren Al-Faqihiyah ini, kalian ini harus bisa bermanfaat. Sekalipun santri semuanya yang hadir saat ini belajar yang 6 tahun luar biasa. Karena pondok pesantren itu beda dengan sekolah itu. Pondok pesantren itu adalah tarekat yang dimana harus bersinambungan antara orang tua dengan anaknya. Jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pondok pesantren. Kegiatan apa saja yang ada di pondok pesantren, semuanya itu adalah hal-hal yang memang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ketika sholat berjamaah di pondok pesantren, ketika ada tidak ada santri pun yang tidak sholat, pasti semuanya pasti sholat. Kalaupun tidak sholat, itu pasti akan ada sanksi biasanya, karena itu adalah salah satu metode cara bagaimana untuk membiasakan. Susah sekali ketika kita di sekolah pembiasaan seperti itu ataupun di rumah, karena salah satu wadah pondok pesantren lah yang saat ini yang bisa membimbing dan mengajarkan, membiasakan para siswa-siswi, para santri untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di pondok pesantren tidak lepas itu adalah tadarus Al-Quran. Ada yang hafal Quran. Kalaupun nanti kalian tidak bisa hafal Al-Quran, minimal juz 30, syukur bisa lebih. Kalian semuanya bisa mengamalkan di rumah masing-masing. Jangan sampai kalian sholat berjamaah kemudian hafalan Al-Quran, berjuang hafal Quran itu tidak mudah teman-teman. Hafal itu gampang, tapi yang susah itu adalah menjaganya. Karena dengan hafalan itu kalau tidak diulang-ulang pasti lupa. Karena menjaganya itu luar biasa. Kadang yang hafal 5 juz, yang hafalnya hanya 1 atau 2 itu yang miskin. Karena butuh perjuangan, tidak mudah. Kemudian santri dari mulai subuh, kemudian mengulang asar, isya, kemudian hafalan lagi subuh setoran dan sebagainya. Itu adalah perjuangan dan itu adalah tarekat jalan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan harus dijaga itu. Gitu ya. Kalau zaman dulu itu Al-Quran itu langsung dihafal. Tapi ketika para syuhada banyak meninggal dunia, bayangkan kalau tidak ada ulama, kalau sampai saja itu tidak dibukukan sampai saat ini, bagaimana dengan saat ini? Itu tidak akan bisa gitu. Makanya dulu dihafal, kemudian ditulis. Yang lebih terkenal itu Zaid bin Sabit penulisannya, kemudian dikumpulkan karena beda-beda penulisannya, maka ada Mushaf Utsman, masa zaman Utsman bin Affan dimushafkan, sehingga terbentuklah para penghafal Al-Quran dikumpulkan, sehingga terjadilah ada Mushaf Utsman yang saat ini kalian bapak ibu semuanya itu adalah dibaca. Ketika zaman Mushaf Utsman juga saking pintar-pintarnya itu tidak ada nuktah, tidak ada titik dan jabarnya, itu kecil-kecil, yang sehingga para ulama lah yang mempermudah biar kita bisa membaca kitab Al-Quran yang 30 juz. Sekaligus saya sampaikan bahwa tidak semuanya harus jadi kiai, tidak semua harus jadi ustaz, tidak semuanya harus jadi ustazah atau apa. Yang penting para santri semuanya, kemanapun kalian berangkat menjadi apapun, tetap titel santri itu harus dibawa. Ketika kalian bertugas di kedinasan, contohnya
maka ketika sholat 5 waktu di pesantren diajarkan tidak boleh dilewatkan. Ketika ada waktu kalian dimanapun keadaannya, tetap detail sebagai santri itu harus dibawa. Dari pondok pesantren Al-Faqihah ini ada madrasah aliyah, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Mungkin yang saat ini juga ada yang kuliah ke negeri, ada juga yang ke swasta, ada juga yang bekerja. Tahun sebelumnya juga sama, bukan tahun ini saja. Tahun kemarin mungkin sekarang ada alumni yang datang, alhamdulillah gitu kan. Ya salah satunya di Universitas Islam Sunan Gunung Jati, dan saya pun sebetulnya alumni UIN Sunan Gunung Jati Bandung. S1 S2 juga saya di UIN Sunan Gunung. Dan alhamdulillah para santri juga ada yang melanjutkan ke negeri, termasuk yang angkatan sekarang siapa namanya? Alia ya. Alia, bapaknya ada juga, alhamdulillah. Jadi maksud saya di sekolah di sini pun mau melanjutkan ke negeri itu bisa. Ya, ke UIN, ke UPI gitu kan, ataupun ke universitas negeri yang lain-lain, ataupun yang swasta. Dan alhamdulillah yang sebelumnya juga ke swasta itu beasiswa semuanya rata-rata. Ini juga sama ini para mahasiswa, dan alhamdulillah. Dan ada juga yang bekerja Bapak Ibu, mau kerja dan sebagainya, alhamdulillah. Tapi yang penting itu bermanfaat. Jangan sampai kalian tidak bermanfaat bagi masyarakat. Apa yang diajarkan oleh pondok pesantren itu kalian itu harus bisa mengamalkan, walaupun hanya bisa mengucapkan Al-Fatihah, amalkan, karena itu menjadi al-ilmu yang tafi'abih, ilmu yang bermanfaat. Jadi di pondok pesantren bukan mencari begitu luasnya ilmu, tetapi carilah ilmu yang berkah. Sekalipun itu adalah ilmu yang sedikit, kalaupun itu diamalkan, insya Allah itu menjadi keberkahan buat kalian para santri. Untuk Bapak Ibu semuanya, yang pertama itu adalah tetap harus dibimbing. Putra putri Ibu harus dibimbing, diarahkan, karena santri ini tetap ketika Bapak Ibu menitipkan ke pondok pesantren Al-Faqihah ini, maka otomatis harus, kalau di sini dibimbing oleh pondok pesantren, kalau nanti setelah saya serahkan ke Bapak Ibu semuanya, maka otomatis itu adalah bimbingan orang tua. Dan al-madrasatul ula, madrasah atau pendidikan, pengajar pertama itu adalah al-um, adalah seorang ibu atau orang tua. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka wisuda MA MTS Al-Faqihah dan tahfidz, karena di sini juga ada program tahfidzul Quran. Mudah-mudahan bisa menjaga hafalannya bagi kelas 12. Mudah-mudahan kalian bisa bermanfaat bagi diri sendiri, orang tua, bangsa, dan agama. Ini adalah perjuangan pertama. Bukan berarti sudah beres, sudah, bukan. Tapi ini adalah langkah awal kalian menuju kesuksesan. Oleh karena itu, manfaatkan ketika kalian ada waktu untuk kuliah, lanjutkan kuliah. Karena mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Walaupun kita sudah, kecuali dari lahir minal mahdi ilal lahdi, kalau kita sudah meninggal dunia baru itu sudah tidak. Kecuali orang yang bermanfaat ilmunya, walaupun sudah meninggal dunia itu terus mengalir. Ya, makanya kalau ilmunya pengen tahu berkah dan tidaknya, itu bermanfaat nggak ilmunya. Sekalipun banyak orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi, tetapi ketika di masyarakat itu tidak bisa diamalkan. Dan insya Allah, kalau dulu itu memang ada program sebelum itu, 1 tahun itu ada pengabdian. Itu apa? Itu untuk mempersiapkan, dan itu untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di pondok pesantren. Tapi untuk saat ini, memang kalau memang yang mau kuliah itu dipersilakan kuliah. Dan menurut saya lagi kepada semua santri, yang terpenting adalah mau jadi apapun,
yang penting adalah bermanfaat bagi yang lainnya. Karena di sini tadi akan membacakan kelulusan atau yang siswa-siswa yang berprestasi. Saya sebagai kepala madrasah mau menyampaikan ada beberapa siswa yang lulus semua ini atau tidak lulus ya. Ini temannya ada yang nggak lulus. Jangan-jangan saya bacakan nanti panas terus ngange. Yang nggak kepanggil berarti Yayasan Pondok Pesantren Al-Faqihiyah Bandung, Jawa Barat, Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Al-Faqihiyah nomor 021 SK YAY AF 7/2026 tentang penetapan kelulusan peserta didik Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah Al-Faqihiyah tahun pelajaran 2025-2026. Kepala Madrasah Sanawiyah Madrasah dan MA Al-Faqihiyah menimbang bahwa peserta didik kelas 9 dan kelas 12 telah menyelesaikan seluruh pembelajaran, bahwa berdasarkan hasil rapat Dewan Guru pada tanggal 10 Juni 2026 dipandang perlu menetapkan kelulusan. Kemudian yang selanjutnya bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir A dan B di atas, maka perlu menetapkan kelulusan. Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kedua Peraturan tentang Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum, yang ketiga hasil rapat pleno Dewan Guru Madrasah Al-Faqihiyah 16 Juni 2026 memutuskan menetapkan surat keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Al-Faqihiyah. Pertama, menyatakan lulus peserta didik kelas 9 dan kelas 12 tahun pelajaran 2025-2026 semuanya. Kedua, peserta didik yang dinyatakan lulus berhak mengakhiri dan berdasarkan standar nasional dan mengambil ijazah sesuai yang telah mengambil rapot dan ijazah sesuai yang telah ditentukan. Yang ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pondok Pesantren Al-Faqihiyah Al-Jasari pada tanggal 11 Juli 2026. Kepala Madrasah Ahmad Taufik Ramadhani MPD ditandatangani. Nama-nama SK kelulusan MTS MA Al-Faqihiyah. Yang pertama, Siti Maisaroh Revaldi Putra Anugrah Sahul Ramadhani Sauki Fadilah Al-Fauzi Rangga Novema Putra Emrobi Alza Saila Yanurti Kurnia Putri Zikri Ibnu Soleh Rifki Khairul Azam Alsa Nur Fadilah Suci Azkiyah Nur Bulandari Muhammad Rajib Musyafa Silvi Nur Aini Gisela Aulia Kironisa Marsa Rosiatul Fikriyah Widya Safari Nasution. Kemudian yang selanjutnya Indra Maulana Lisna Rahayu Aisyah Kaila Nafisa Anissa Fratiwi Fahmi Muhammad Ilyas Nasifa Farhas Fadilah Siti Aisyah Agdi Mutmainah Desi Nur Khadijah Salwa Berliana Muhammad Zaki Sukma Fauzi Fardan Saiful Aziz Muhammad Bintang Samudra Kaila Nisa Sasabila Rahil Fani Isan Tirani Puspa Negara Bakti Kirana Al-Jasari 11 Juli 2006. Kepala Madrasah Ahmad Taufik Ramadhani ditandatangani. Satu lagi katanya, Saudara Alia.
kelewat. Ada. Nah, dari sini semuanya. Bapak Ibu semuanya, tadi kelas 12 dan kelas 9, ada yang belum disebut lagi nggak? Pilih tegang sekali tersebut. Panas tos kapi. Sekarang Bapak Ibu semuanya, ini santri-santri yang berprestasi, santri-santri yang memang alhamdulillah setiap baik MA ini mewakili. Dulu itu lomba se-kabupaten baik tingkat MA, SMK, SMA negeri, SMK negeri, dan Al-Fakihiyah ini termasuk dari kabupaten ini adalah siswa terbaik. Tepuk tangan. Kemudian lomba antar MA sama juga alhamdulillah kemarin kita sudah menjuarai juara 2 ya, juara 2 ya, 2 orang atletik, 2 orang. Kemudian yang MTS juga lomba pramuka juara 2 se-Jawa Barat. Sebetulnya Bapak Ibu ini memiliki putra putri yang prestasi, tinggal diarahkan dan diajarkan saja, gitu ya. Kemudian saya ingin sampaikan ini antar kelas, karena di antar kelas ini ada siswa yang memang patut berikan apresiasi atau penghargaan, dan ini siswanya itu juara umum, tapi nanti juara umum ya dari kelas 7 sampai kelas 12 itu juara terus, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12, dan itu nilainya tidak pernah di bawah terus, dan alhamdulillah. Dan juara yang antar kelas yang pertama juara 3 dari kelas 12. Juara ranking 3 kelas 12. Silakan nanti maju ke depan. Akan diberikan penghargaan. Kemudian bentuk piala kan? Dapat piala juga. Awalnya S. Awalnya S. Di sini ada? Ada berapa orang nama S? Ada 2 orang. Siapa? Namanya Siti Aisyah. Silakan. Ranking kedua dari kelas 12. Kaila Nisa. Ranking pertama kelas ranking pertama kelas 12. Kelas 12 siapa? Siapa? Semuanya sebutkan. Aisyah Kaila. Sudah tahu sekelas, namanya Kaila Aisyah. Aisyah Kaila, silakan. Kemudian siswa santri terbaik kelas
11 sekaligus saja ya. Ranking ketiga Rizka Aulia. Ada di sini Rizka Aulia? Ya, silakan. Kelas 11 ranking kedua Amel Fajria. Ada santrinya? Ranking pertama kelas 11 Sapadela. Ranking kelas 10 ranking ketiga Nurul Suryani. Ranking kedua Samazda. Ada? Silakan maju ke depan. Ranking 1 kelas 10 Saudari Raya Falisa. Kelas 9 ranking 3 Suci Azkia. Ranking kedua Siti Maisar. Ranking pertama Alsa Nur Fadilah. Kelas 8 ranking ketiga Alif Ardian. Ranking kedua Aldara Rasa. Ranking pertama Amelia Suryani. Kelas 7 Adara. Ranking ketiga Adara Dasa. Ranking kedua Agita Septiani. Ranking pertama Dawiyah Rohimah. Silakan maju ke depan. Bapak Ibu semuanya, ini adalah, silakan maju di belakang, putra putri Bapak Ibu yang tahun ini mendapatkan penghargaan dan prestasi mulai dari kelas 7 sampai kelas 12. Yang terhormat Umi Ketua Yayasan agar memberikan piagam penghargaan dan piala. Silakan. Tepuk tangan dulu untuk putra putri semuanya. Didampingi sama guru-guru juga sama. Dampingi Umi sama Bun.
satunya laki-laki, istri. Alhamdulillah ada yang mewakili. Bapak Ibu semuanya, ini adalah para santri. Santriwan santriwati yang berprestasi untuk tahun ajaran 2025-2026. Dan mudah-mudahan buat santri yang lainnya bukan berarti tidak ini, tapi berprestasi juga, gitu kan, sama. Hanya ini adalah di akademik saja, dari segi pengetahuan selama pembelajaran. Kelihatan nggak Irfan? 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Coba pakai HP ya Bos. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Nah, itu adalah santri yang
ranking 1, 2, dan 3. Bapak Ibu semuanya, ini ada juara umum. Juara umum dari kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, nilainya itu paling tinggi. Tinggal satu lagi, ya Kak ya? Juara umum terbaik, siswa terbaik, santri terbaik akan diberikan kepada Saudari Aisyah Kaila. Silakan maju ke depan. Sama Ustazah saja. Silakan maju ke depan. Ini juara terbaik. Dari dulu ini tidak ada yang ini ya. Nilainya tidak ada yang melampaui. Tepuk tangan sekali lagi. Dan terbaik juga dulu pernah lomba tingkat Kabupaten Bandung. Aplaus sekali lagi Bapak Ibu yang meriah. Diatur-atur, baru kali ini diatur-atur. Sekarang nilai TKA tertinggi. Jadi Bapak Ibu ada nilai TKA yang langsung nasional. Kemarin ada beberapa nilai yang tertinggi untuk tingkat MA matematika MA. TKA diraih oleh Saudara Rahil Pani. Tepuk tangan. Ini kan nasional, saya juga nggak tahu ya. Di langsung nilai itu. Ke depan. Nah, ya, ke depan. Nilainya paling tinggi matematikanya. Kemudian bahasa Inggris. Nilai tertinggi Kaila Nisa Salsabila. Silakan. Bahasa Indonesia Siti Aisyah. Untuk nilai di TKA tertinggi MTS Bahasa Indonesia Siti Maesaro. TKA tertinggi MTS mata pelajaran matematika Zikri Ibnu Soleh. Silakan maju ke depan. Dan juara umum tadi sudah dari nilai keseluruhan, yaitu Saudari Aisyah Kaila. Dia sudah. Silakan maju.
tambahan itu dilihat aja. Tong bebas. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Dan ini juga acara ini semuanya ini adalah oleh para yang ada di pesantren, baik guru atau dan yang lainnya. Dan kegiatan saya juga berterima kasih juga kepada yang alumni yang hadir, yang membantu ini semuanya. Kalau tidak ada semuanya mendukung, orang tua juga sama, saya juga berterima kasih. Dan itu saya sampaikan siswa-siswi yang berprestasi. Kemudian mudah-mudahan ini prestasi ini menjadikan motivasi, bukan jadi sombong, jadi motivasi, penyemangat, dipertahankan prestasi yang saat ini didapat. Bagi santri yang belum diberikan kesempatan juara 1, juara 2, 3, kalian juga sebetulnya ada kesempatan untuk berprestasi ke depan. Tingkatkan lagi belajarnya, mudah-mudahan ini adalah jadi jalan awal untuk kalian mendapatkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Amin. Kemudian untuk para santri kelas 9, guru saya pernah berkata seperti ini, kalimatnya simpel dan pendek, al-istiqomatul karomah. Itu sering saya sampaikan kepada semuanya. Ini ada kalimat yang pendek tapi maknanya luar biasa. Al-istiqomatul karomah. Istiqomah itu terus menerus, baik itu dalam kebaikan, terus menerus. Al-istiqomatul karomah, kalau kita terus menerus itu akan mendapatkan kemuliaan. Maka kalau kita misalkan ini yang kelas 12 ya, dari MTS, perjuangan kalian itu luar biasa, itu akan mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi. Begitu yang MTS, kalau sekiranya di sini ada, masih lanjutkan. Insya Allah kalau kita istiqomah, zikir saja, kalau terus sudah subhanallah itu terus walaupun sedikit, itu akan mendapatkan kemuliaan. Begitupun kita belajar, karena belajar itu tanpa batas, dari kita lahir sampai kita meninggal dunia, minal mahdi ilal lahdi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Amin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.